Apa yang sering menghambat doa itu? Sehingga jawaban yang Allah berikan mental lagi. Nih yang salah ini, yang belum ditobati. Karena itu, kalau ingin doa cepat dijawab, menggugurkan ini sehingga muncul solehnya saja. Dan di Quran itu jelas, rumusnya jelas. Kalau sudah soleh, doa itu Allahu Akbar. Kalau solehnya makin tinggi nih ya, belum kita minta sudah dijawab. Ada yang Allah sudah siapkan sebelum dia minta. Dan dalam bab masalah, sebelum dia mengalami, diringankan. Sehingga seakan-akan gak punya masalah. Padahal gak ada orang hidup gak ada masalah. Tapi karena tingkat ibadah dan kedekatan dia dengan Allah tinggi, jadi semua persoalan hidupnya sebelum dijalani, masalahnya diringankan. Ada yang sebelum minta, dijawab. Ada yang sebelum minta berikhtiar, ikhtiar tapi ringan. Ada. Tergantung bagaimana kita mendekati Allah. Tutup dengan taubat, dekati Allah. Begitu kita dekati dengan baik, dijawab. Itu rumus Quran surah kedua, ayat 152. Fadhkuruni, Anda ingat saya, salah tobat, ingat Allah, saya ingat kamu. Bagaimana cara Allah mengingat kita? Sesuai dengan cepatnya respon kita mengingat Allah. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Respon. Hak dan kewajiban mesti seimbang. Manggil Allah pengen cepat dijawab, dipanggil Allah dilambat-lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu, baru adzan, belum qomat. Ya Allah, aku sekarang memohon kepadamu. Iya tahu. 426, 416 bahkan sekarang. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, ya Allah sudah adzan, siap-siap dia. Kemudian dia berwudu, siap sholat. Dipanggil, dia ingat. Demikian ketika hamba itu memanggil Allah, langsung merespon. 416 subuh, jam 3 dia sudah ingat Allah. Bahkan yang hebat dia tahajud. Bahkan yang hebat dia istighfar, menunggu subuh. Itu ada di Quran. Surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dia tunggu subuh. Orang nunggu subuh 4.16, dia jam 3 sudah bangun bersiap dengan subuhnya. Dia kerjakan tahajud, warming up untuk subuhnya. Dia ingat zikir pada Allah sambil istighfar untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ingat Allah. Dia tangisi dirinya terus. Apa yang Allah berikan kepadanya? Diberikan 4 hal yang senafas dengan zikirnya. Dijawab di Ali Imran ayat ke-16 sampai 17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh. Catat rumusnya tuh. Rajin istighfar menjelang subuh. Habis tahajud. Banda tahajud. Ya, ini untuk rumus menggugurkan dosa, kalimat umumnya. Ya, tahajud dulu sebelum subuh. Misal 4.16 itu subuh. Ya. Kalau baru pemula memulai tahajud, jangan banyak-banyak dulu, gunakan rumus hadis Ibnu Umar. Ya. Nomor hadis 749 di Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala, salatul laili mathna mathna. Kalau baru mulai pengen tahajud, ya, jangan banyak-banyak dulu kata Nabi, 2 dulu. Bangunnya jangan terlalu awal, pepetin ke subuh. Supaya bebannya itu jadi lebih ringan. Misal subuh 4.16, bangun jam 4 kurang seperempat, gak apa-apa. 2 rakaat dulu. Ya. Kerjakan dengan ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. 2 rakaat, gak apa-apa yang kul-kul dulu karena baru mulai. Al-Falaq, An-Nas. Witir 1 Al-Ikhlas. Itu pas tuh 3 kul kan? Ya. Setelah selesai istighfar. Astagfirullah. Rasakan kenikmatannya. Ingat, kalau sedang istighfar namanya zikir. Zikir itu disebutkan di lisan, dirasakan di hati.
Ingat dosa apa yang dibawa sampai detik kita minta ampun itu. Misal tadi habis cela orang, diingat-ingat tuh cara mencela kita yang akan dihisab. Gimana kalau belum minta maaf, belum ketemu, istighfar. Sampai kita bisa mengalirkan air mata tuh. Itu kalau bisa melakukan itu, bahkan sebelum subuh, itu sebelum doa, Allah sudah samakan kegiatannya. Satu, as-sabirin. Allah tanamkan kesabaran dalam dirinya. Yang rajin istighfar, diringankan kehidupannya dari masalah. Istighfar ya, istighfar. Enak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Allah akan lapangkan hatinya. Dua, shadiqin. Hidupnya akan selalu jujur. Dan konsisten dalam kebaikan. Tiga, perhatikan. Qanitin. Ibadahnya selalu khusyuk. Kalau rajin istighfar, sholatnya khusyuk, baca Qurannya khusyuk. Kalau puasa khusyuk. 4. Munfiqin. Dilapangkan hartanya sehingga dia bisa rajin infak. Yo, yang pengen lapang pekerjaan, ya, pengen lapang, pengen bisa beribadah dengan harta, istighfar dulu, istighfar. Istighfar. Itu dijawab di Quran surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan pada umatku istighfar, minta ampun sama Allah. Ketika Allah ampuni, ayat selanjutnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Kalau Allah sudah gugurkan dosanya, dekat dengan Allah, dibuka aksesnya. Yang kering disuburkan, yang kurang dikayakan, keluarga diberkahi. Istighfar. Jelas?